Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Untuk jangkauan data terurut tunggal, maka rumus untuk rank sama dengan R sama dengan X max atau data maksimum dikurang X min atau data minimum atau data terbesar dikurangi data terkecil. Itu adalah rank untuk data terurut tunggal. Kemudian untuk data dalam tabel distribusi frekuensi, maka rank itu sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan rank dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Nah, kalau kita lihat data ini sudah terurut mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sehingga untuk rank di, di sini X max-nya sama dengan 60 dan X min-nya sama dengan 20, sehingga rank sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40. Nah, itu adalah rank untuk data tunggal. Nah, kemudian untuk simpangan rata-rata. Tadi yang pertama untuk ukuran penyebaran data itu ada rank, yang kedua ada simpangan rata-rata atau SR. Untuk simpangan rata-rata data tunggal, rumusnya yaitu SR sama dengan 1/n dikali sigma atau jumlah I sampai N dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata hitung. Di sini dengan keterangan N adalah banyaknya datum, XI datum ke I, dan X bar yaitu rata-rata hitung. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari adalah rata-rata hitung. Untuk data tunggal, rata-rata hitungnya adalah sigma XI. Nah, ini datumnya kita jumlah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyaknya datum sama dengan 7. Sama dengan kalau kita jumlah kemudian dibagi 7 sama dengan 8. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke SR. SR sama dengan 1/n I-nya mulai dari data pertama sampai data ke 7 dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata hitung sama dengan 1/n, n-nya 7, berarti 1/7 dikali sigma I sampai ke 7. Nah, ini nilai mutlak dari XI dikurang X bar. XI-nya tadi kan ini nih, XI-nya 6 dikurang rata-ratanya 8. Berarti nilai mutlak dikali nilai mutlak dari 6 dikurang 8. Selanjutnya ditambah nilai mutlak 4 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 11 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 7 dikurang 8. Nah, sehingga perlu diperhatikan juga nilai mutlak ini artinya ketika pengurangan ini menghasilkan nilai minus, maka
jika dikasih tanda mutlak seperti ini, maka nanti hasilnya tetap positif. Seperti itu ya. Sehingga seperti 6 dikurang 8 kan minus 8, minus 2 maksudnya. Karena dikasih tanda mutlak, maka dia hasilnya tetap positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 per 7. Per 7 dari sini ya. Sama dengan nanti hasilnya 2 ditambah 4 terus sampai sini hasilnya 14 dibagi 7 sama dengan 2. Seperti itu. Itu adalah simpangan rata-rata. Nah, kemudian untuk data berbobot atau berkelompok, rumusnya SR sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. Dengan keterangan N sama dengan banyak datum, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, dan X bar sama dengan rata-rata hitung. Oke, contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Di sini ada data berbobot ya. Yang ini data berbobot. X yaitu 4, 5, 6, 7 dengan frekuensi 4, 8, 6, dan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI, yaitu sama dengan 106. Ini XI dikali FI kan ini 106 dibagi sigma F. Sigma F-nya yaitu 20. Berarti 106 dibagi 20 sama dengan 5,3. Nah, selanjutnya kita buat kotak seperti ini, buat tabel seperti ini. Di sini XI-nya 4, 5, 6, 7 dan ini frekuensinya 4, 8, 6, 2. Jika dijumlah frekuensinya jadi 20. Dan sini XI dikali FI. 4 dikali 4 16, 5 dikali 8 40, 6 dikali 6 36, 7 dikali 2 14. Sehingga kalau kita jumlah XI dikali FI-nya yaitu 106. Kemudian nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. Rata-rata ya ini. XI dikurang rata-rata. XI-nya 4 dikurang rata-ratanya 5,3 berarti 4 dikurang 5,3 berarti minus 1,3. Karena dikasih tanda mutlak berarti positif 1,3. Yang kedua 5 dikurang 5,3 berarti minus 0,3, kasih tanda mutlak jadi 0,3. 6 dikurang 5,3 berarti 0,7. 7 dikurang 5,3 berarti 1,7. Seperti itu. Nah, kemudian FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. Nah, ini XI dikurang rata-ratanya sudah ada, tinggal FI-nya. Nah, ini 4. Berarti 4 dikali dengan 1,3, 5,2. 8 dikali 0,3, 2,4. 6 dikali 0,7 4,2. 2 dikali 1,7 berarti 3,4. Kalau kita jumlah atau kita sigma dari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata hitung yaitu 15,2. Nah, sehingga SR itu kan 1 per 20. 20 ini karena N ya. N itu banyaknya datum, jumlah sigma F. 1 per 20 dikali, nah ini, sigma dari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. Jadi 15,2 sama dengan 0,76. Nah, itu adalah simpangan rata-rata data berbobot atau berkelompok. Nah, kemudian
Selanjutnya, ukuran penyebaran data yang lain yaitu ada variansi atau ragam dan simpangan baku atau yang disebut dengan deviasi standar atau standar deviasi, sama saja. Yang pertama, variansi data tunggal. Variansi data tunggal mempunyai rumus S pangkat 2. Variansi dilambangkan dengan S pangkat 2 sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi dikurang rata-rata hitung pangkat 2. Nah, di sini keterangannya N sama dengan banyak datum, Xi datum ke I tunggal, X bar sama dengan rata-rata hitung. Ini untuk data tunggal ya. Nah, untuk simpangan bakunya, simpangan baku yaitu merupakan akar dari variansi. Sehingga kalau kalian sudah mendapatkan variansinya, maka untuk simpangan bakunya kalian tinggal mengakarkan variansi tersebut. Seperti itu. Rumusnya sama, hanya dikasih tanda akar. Kemudian untuk variansi data tunggal atau tunggal berbobot atau berkelompok, variansi sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai K dikali F buka kurung Xi dikurang rata-rata hitung pangkat 2. Nah, untuk simpangan bakunya masih sama seperti variansi, hanya saja untuk simpangan baku dikasih tanda akar. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam contoh. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data 8, 7, 5, 3, dan 2. Oke, penyelesaian yang pertama kita cari dulu. Karena ini data tunggal, maka kita cari dulu rata-ratanya. Untuk data tunggal rata-ratanya berarti kita jumlahkan semua datumnya, kemudian dibagi banyaknya datum. Berarti 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 tambah 2 dibagi 5. Maka 25 dibagi 5 sama dengan 5. Rata-ratanya adalah 5. Nah, kemudian kita cari dulu sigma Xi dikurang rata-rata. Nah, di sini kan Xi-nya 8, 7, 5, 3, dan 2. Berarti 8 dikurang 5, berarti 8 ini ya, datanya ya. Kalau dikurang 5, 5 adalah rata-ratanya. Berarti 8 dikurang 5 pangkat 2, ditambah 7 dikurang 5 pangkat 2, ditambah 5 dikurang 5 pangkat 2, ditambah 3 dikurang 5 pangkat 2, ditambah 2 dikurang 5 pangkat 2. Seperti itu. Maka akan dihasilkan setelah 8 dikurang 5, 3 pangkat 2, 9, kemudian 7 dikurang 5, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya, sehingga jika dijumlah hasilnya adalah 26. Maka untuk variansinya S pangkat 2 sama dengan 26 per 5. Gitu. Karena datumnya ada 5 ya. Datumnya ada 5, bukan rata-rata ini. 5 ini adalah banyaknya datum. Berarti 26 per 5 sama dengan 51 per 5. Seperti itu. Kemudian untuk simpangan bakunya, kalian hanya tinggal menambahkan tanda akar pada variansi. Jika variansinya 25 per 5, maka simpangan bakunya adalah akar dari 26 per 5. Maka akan mendekati 2,28. Seperti itu. Kemudian tentukan variansi dan simpangan baku dari data berikut. Nah, ini adalah data berbobot ya. Dengan data 2, 4, 6, 8 dengan frekuensi 2 sama dengan 4. Data 4 frekuensinya 5, datum 6 frekuensinya 8, dan datum 8 frekuensinya 3. Untuk penyelesaiannya seperti biasa kita buatkan tabelnya. Di sini ada datanya, datumnya, kemudian ada frekuensinya. Di jumlah frekuensi berarti jumlahnya ada 20.
XI dikali FI, 2 dikali 4, 8, 4 dikali 5, 20, 6 dikali 8, 48, 8 dikali 3, 24. Nah, kemudian XI dikurang rata-rata pangkat 2. XI dikurang rata-rata, tadi rata-ratanya berarti belum kita buat ya. Rata-ratanya tadi tuh, kalau kita buat rata-ratanya berarti 100, XI dikurang FI 100 dibagi 20 sama dengan 5. Berarti rata-ratanya 5. Sehingga XI dikurang rata-rata, 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 berarti kan min 3. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu ya. Untuk XI dikurang rata-ratanya, X ini kan 2, rata-ratanya 5. 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 4 dikurang 5, 1. Min 1 minus 1 pangkat 2, 1. 6 dikurang 5, 1. 1 pangkat 2 tetap 1. 8 dikurang 5, 3. 3 pangkat 2 jadi 9. Seperti itu ya. Nah, kemudian FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2. XI dikurang rata-rata pangkat 2-nya udah ada, yang ini tinggal dikalikan dengan FI. Berarti 4 dikali 9, 36. 5 dikali 1, 5. 8 dikali 1, 8. 3 dikali 9, 27. Sehingga kita jumlah sigma F XI dikurang rata-rata pangkat 2 yaitu 76. Nah, kita masuk ke rumusnya. Variansi itu sama dengan 1 per N. N kan tadi di sini jumlah banyaknya datum ada 20. Ya kan, berarti 1 per N dikali ini semua, sigma ini 76, berarti 1 kali 76, 76 per 20. Nah, ini adalah variansinya. Dan kemudian simpangan baku adalah akar dari variansi. Sehingga kalian buat aja tanda akarnya. Akar 76 per 20 sama dengan 1 per 10 akar 380. Seperti itu. Itu adalah variansi dan simpangan baku. Oke, kemudian ini ada asah kemampuan. Silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. Kemudian serahkan hasil kerja kalian pada Google Classroom Matematika yang telah saya sediakan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan kepada saya melalui WA ataupun kalian bisa mencari sumber dari media yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.